Keuangan Nusantara. No viral, no justice. Alfredo mengucek matanya. Sekali lagi, sinar matahari memantul dari fasad kaca Menara Pusat Keuangan Nusantara, menyilaukan pandangannya. Di sekelilingnya, kota ini berdetak cepat. Iklan digital berteriak janji kebersihan. Startup studio menjamur di setiap sudut. Dan orang-orang bicara tentang ekonomi rakyat sambil menggenggam ponsel keluaran terbaru. Namun yang terjadi di depan matanya pagi itu jauh dari romantisme kemajuan. Duga. Pintu ruko dengan plang UD Darsono interior terbanting keras, diikuti jeritan. Seorang pria lusuh dan limbung berlutut di atas trotoar granit. Kemejanya kusut, wajahnya penuh debu dan putus asa. Petugas pajak berdiri dingin seperti Algujo modern, menunjuk daftar penyitaan yang telah ditandatanganin dari atas bukan oleh rakyat, tapi oleh sistem. Alfredo mengamati dengan hati berat. Mimpi-mimpi dijual di baliho, gumamnya, tapi rakyat disuruh bayar lunas. Bahkan sebelum bangun tidur, petugas menempelkan stiker di segel penyitaan negara ke pintu kaca. Para pegawai hanya bisa melihat dari jendela lantai 2. Sebagian menangis, sebagian sibuk mengirim lamaran kerja dari ponsel masing-masing. Alfredo meraih ponselnya, membuka kamera. Ia rekam segalanya. Suara pemilik UD Darsono yang memohon, wajah petugas yang datar, hingga ekspresi warga yang tak peduli. Ia edit cepat menambahkan teks. Usaha 20 tahun dihancurkan dalam 20 menit. Bukan korupsi, bukan mafia, cuma rakyat yang telat bayar pajak. Selamat datang di Nusantara. Dalam waktu 3 jam, unggahan itu viral. Tagar no viral, no justice merangkak ke jajaran teratas. Akun-akun besar ikut menyebarkan. Para influencer mengubah narasi menjadi lagu-lagu satir. Bahkan, beberapa kanal berita akhirnya mengangkat sisi manusia dari penyitaan demi target. Hari mulai gelap di Nusantara. Sinar billboard terus menyala tanpa ampun, seolah menantang matahari untuk kembali. Alfredo duduk di tangga halte bus tanpa nama, masih memandangi ponsel di tangannya. Video yang ia unggah telah mencapai jutaan tayangan, tapi hatinya tidak tenang. Ada rasa getir di balik viralitas yang ia bantu ciptakan. Tiba-tiba langit terbelah sunyi, bukan suara, bukan cahaya, tapi semacam getaran halus yang merambat ke seluruh tubuh. Sejenak, kota di depannya terlihat kabur. Gedung-gedung tampak seperti lukisan air yang terkena hujan. Dan dalam sekejap, Alfredo tidak lagi duduk di tangga halte. Ia kembali ke bukit belakang villa. Alfredo menoleh ke kiri dan kanan, linglung sebelum ia sadar. Ia telah kembali ke dunianya. Dunia yang ia tinggalkan tanpa sengaja. Dunia yang 180 derajat berbeda dengan Nusantara. Beberapa hari setelah video itu beredar, sekelompok orang datang ke UD Darsono. Mereka tidak mengenakan jas resmi pemerintah atau seragam birokrat. Mereka adalah gabungan dari kuasa hukum publik, konsultan pajak independen, dan dosen-dosen pajak yang geram pada cara sistem bekerja. Mereka memperkenalkan diri bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai penyeimbang narasi.
Mereka mempelajari berkas penyitaan, mengulik prosedur yang dilanggar, dan membedah motif-motif tersembunyi dari target penerimaan negara yang disahkan secara diam-diam. Dalam waktu 2 minggu, mereka mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Bukan sekedar menggugat keabsahan penyitaan, tapi menyeret langsung nama para pemeriksa pajak yang bertanggung jawab dalam eksekusi brutal itu. Nama-nama yang biasanya kebal dari sorotan kini muncul di ruang sidang. Skema-skema surat teguran tercepat dalam sejarah. Simulasi utang pajak tanpa mediasi hingga target bulanan yang dibisikkan di ruang rapat internal. Semuanya mulai terkuak. Meskipun pada akhirnya pengadilan memutuskan bahwa tindakan penyitaan masih dalam koridor hukum, gugatan itu menjadi titik pecah pertama. Setelah kasus Darsono, puluhan kemudian ratusan wajib pajak mulai membuka suara. Mereka membawa pengacara, menuntut transparansi. Grup-grup diskusi pajak bermunculan. Kelas-kelas literasi fiskal jadi viral. Dan masyarakat tak lagi takut bertanya, mengapa saya disita? Dirjen pajak yang tadinya duduk tenang di ruangannya, kini harus menjawab di depan publik. Bukan hanya soal prosedur, tapi soal moral. Ia muncul di hadapan media, mencoba menjelaskan bahwa penyitaan dilakukan sesuai regulasi. Tapi kata-katanya bagai payung bolong dalam badai opini publik yang sudah terlanjur menggelegak. Di Nusantaraya, mimpi boleh dibangun tinggi, tapi jika tak sempat viral, mimpi itu bisa ditarik paksa, dicopot dari dinding, dan dilelang kepada siapa yang punya banyak uang.